Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Lujain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mar'atin ista'tarat ay ista'malat al-itraq wa huwa tibu wal murad ma yadharu rihu thumma kharajat ay min baitiha famarat ala qaumin min al-ajanibi liyajidu rihaha illatun lima qablah fahiya zaniyatun ay kazaniyati fi husul ithmi wa in tafawata wa kullu ainin nazarat ila muharramin zaniyatun kama taqaddama rawahu al-imam Ahmad wa Nasa'i wal Hakim an Abi Musa al-Ash'ari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumma mar'atin ista'tarat, wanita manapun yang memakai wawangian, ayyuma mar'atin ista'tarat ay ista'malat al-itra wa huwa tib, wanita manapun yang menggunakan minyak harum, wal murad ma yadharu rihah, atau memakai apapun yang baunya tuh keciuman, memancing. Jadi kada mesti minyak berbentuk minyak, kada mesti. Apapun yang memancing baunya, ma yadharu rihu, nang nampak benar aroma wanginya, parfum atau kadang sabun. Tapi setelah dipakai efek baunya masih ada, harum. Summa kharajat, kemudian perempuan tadi setelah memakai hal yang memancing baunya, harum baunya, kemudian keluar pada rumahnya, famarat ala qaumin ay al-ajanib, kemudian si perempuan tadi beristilah melewati sekelompok laki-laki yang bukan mahram, liyajidu rihaha, dengan tujuan agar lalakian bukan mahram ini mencium aroma dari tubuhnya, fahiya zaniyatun, maka perempuan tersebut bagaikan perempuan yang berzina, ay kazaniyati fi husulil ithmi, ia bagaikan telah berbuat dosa zina, dapat dosa zina, walaupun intafawata, sebenarnya antar dosa zina dan dosa memakai wawangian ada perbedaan. Jadi ujar Nabi, perempuan manapun memakai sesuatu yang aromanya harum, memancing, baik tadi parfum, semprotan, atau minyak, atau sabun yang menempel baunya, imbahnya. Setelah harum badannya, keluar inya pada rumah, niatnya mencari lalakian bukan mahram. Niatnya memancing lalakian yang haram baginya, bukan mahramnya, dengan tujuan agar para lalakian itu
mahiyut, mencium bau wanginya. Jadi ada kesengajaan bebinian tadi memakai wewangian tujuan supaya lakian mencium. Bahasa kita tuh miang. Biniannya miang. Kagatalan. Maka perempuan tersebut ujar Nabi zaniyah, bagaikan berbuat dosa zina. Na'udzubillah min dzalik. Wa kullu ainin, dan tiap mata nadharat ila muharramin, yang memandang kepada perkara haram, zaniyatun, itu pun tergolong dosa zina. Kama taqaddama, sebagaimana sudah lewat pembahasannya, diriwayatkan Imam Ahmad, Nasai, Hakim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa jadi dibacakan hadis ini di bab ini? Ini menjelaskan perkara bahwa bebinian lebih afdal sembahyang di rumah daripada di tempat ibadah atau masjid. Pembahasan sebelumnya bersambung masih. Kenapa jadi lebih afdal di rumah? Salah satunya, amun inya tulak ke masjid binian tadi tujuannya bukan semata sembahyang, sekalian hendak bepapasan lalakian bukan mahram tujuannya, maka ada baik. Apalagi kalau memakai parfum wewangian, tujuan asa ke masjid tarawih binian tadi, tapi ada diselipkan niat juga, mudahan tapa umbai lakian yang bungas dari kompleks sebelah, lalu beraksi biniannya. Nah ini dosanya tadi dosa zina. Makanya afdal sembahyang di rumah bagi binian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ittala'tu bi tasydidi ta al-muhmalah, ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Nabi bersabda, ittala'tu, aku berangkat atau aku melihat, fil jannati, di dalam sorga, ittala'tu, aku melihat, fil jannati, di dalam sorga, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, dan aku lihat di dalam sorga itu rata-rata penghuninya orang fakir, orang kada berduit di dunia. Nah ini penting, dengarkan nih. Ujar Nabi, ittala'tu fil jannati, aku masuk ke dalam sorga atau dimasukkan ke dalam sorga. Fara'aitu aktsar ahliha, dan aku lihat di dalam sorga itu rata-rata kebanyakan penghuninya al-fuqara, orang-orang fakir, orang-orang yang kada berduit ketika di dunia. Namun orang fakir di sini orang-orang fakir yang soleh. Nah ini penting, sehingga disebut dalam syarah, walaysa hadza yujibu fadlal faqiri 'alal ghani, wa inna ma ma'nahu anal fuqara fil jannati aktsaru minal aghniya, fa akhbara an dzalik kama taqul aktsaru ahli dunya al fuqara ikhbaran anil hal. Bukan berarti ketika Nabi menyampaikan banyak penduduk sorga itu orang fakir, bukan berarti lalu kita simpulkan bahwa orang miskin lebih afdal dari orang sugih. Adakah itu? Paham lah ya? Ketika Nabi menyampaikan, ujar Nabi, kebanyakan kena di sorga itu adalah orang-orang yang fakir. Jadi kita banyak orang fakir dari orang sugihnya masuk sorga. Tapi bukan berarti kemudian orang fakir lebih afdal dari orang sugih. Kayak itu kesimpulannya. Ada. Ini sekadar menyampaikan
berita bahwa ternyata kebanyakan penghuni sorga tuh orang nang kada berduit. Karena memang kenyataan di dunia ini jumlah orang nang kada berduit dibanding yang sugih banyak mana? Pian kadusan nang dunia duhat. Seluruh penduduk duhat banyak nang kada berduitnya kah atau sederhana atau banyak orang sugihnya? Orang sugih kalau dihitung sisanya sederhana rata-rata. Ada juga bang miskin, kau aja bah-HP. Jangan bapak dah miskin pian. Bapak dah miskin harat main TikTok. Nah, itu ada. Intinya Nabi mengabarkan sesuai keadaan, bukan Nabi menyampaikan fakir lebih utama dari orang sugih, kada kayak itu. Iya, orang fakir lebih utama dari orang sugih, tapi ada tambahan. Selama yang fakir tadi, fakir yang sabar, yang soleh. Tapi kalau sudah miskin, kada penyabaran, kada penyembahyangan, makin sakit. Jadi bukan cuma fakirnya yang jadi utama. Kalau diumbayakan dengan ketakwaan, kesabaran, barunya lebih afdal dari orang sugih. Tapi kalau sekedar miskin, sembahyang kada, ke majelis kada, buntung bungo tambuk pandiran sudah miskin, ini sakit lagi barangnya. Sudah kada berduit, pamuntungan rigat, meitihi binian hari-hari, mandi. Sudah kada berduit, ya itu bilang, maginnya lebih baik sugih tapi nya kada bertakwa daripada sudah miskin, nakal pulang. Nah paham lah itu. Ini mengabarkan bahwa penduduk surga memang kebanyakan orang fakir. Kenapa? Kenyataan di dunia kayak itu. Jumlah orang sugih dibanding orang miskin kebanyakan orang miskin. Makanya disebut tadi innama makna arti di sini adalah anna fuqara fil jannah aktsar min aghnia. Jumlah orang fakir dalam surga lebih banyak dari orang sugih. Fa akhbar an dzalik, kemudian Nabi mengabarkan itu. Kama taqul sebagaimana pian berucap aktsaru ahli dunya au fuqara. Kebanyakan penduduk dunia ini orang fakir daripada sugihnya. Ikhbaran anil hal mengabarkan kenyataan, bukan berarti ketika pian mengabarkan orang miskin lebih banyak dari sugih bahwa si miskin lebih afdal, belum tentu. Nah, paham enggak? Walaysa faqru adkhalahumul jannah, dan orang-orang fakir dalam sorga tadi masuk sorga bukan sebab kefakirannya. Orang-orang miskin yang banyak di sorga yang dilihat Nabi masuk sorganya mereka tuh bukan karena kefakiran atau kemiskinan, tapi karena kesolehan, ketakwaan, kesabaran. Bukan miskinnya yang memasukkan sorga. Nah itu yang dimaksud walaisal faqru adkhalahumul jannah wa innama dakhalu bisolahihim ma'al faqri. Yang menyebabkan mereka masuk sorga orang fakir tadi adalah kesolehannya yang dibalut dengan kefakiran. Fa innal faqira idza lam yakun salihan la yufaddalu. Karena sesungguhnya orang fakir, orang miskin, orang kada berduit itu apabila inya kada soleh, apabila inya kada bertakwa, apabila inya kada bersifat sabar, la yufaddalu, maka inya kada dianggap utama, maka inya kada dianggap mempunyai kelebihan. Jadi bukan kemiskinan, kefakiran tadi yang memasukkan surga, tapi ketakwaan, kesolehan, dan kebaikannya dan kesabarannya. Amun orang kada berduit dibalut dengan kesolehan, ketakwaan, sholat 5 waktunya jalan, sabar menghadapi kemiskinan, sabar menghadapi cemooh orang lain, hinaan orang lain, sabar dijajak orang, tetap istiqomah dalam kebaikannya. Ini orang fakir nang lebih afdal dari orang sugih sekalipun. Kenapa? Kefakirannya dibalut dengan kesolehan. Inya sudah kada berduit, kendaraan buruk, Supra, X, butut, tapi inya sabar menghadapi keadaan diri.
Walaupun kendaraannya Supra X butut misalnya, tapi ratusan kilometer kujuk-kujuk parkirnya ke majelis taklim, ke masjid, langgar, tablik akbar. Sebutut-butut Supranya, tapi ratusan kilo ditempuh oleh kendaraan bututnya ke tempat yang baik, majelis ilmu dan sebagainya. Ini jauh-jauh lebih afdal walau dari mobil Alphard sekalipun, walau keluaran 2024, tapi Alphardnya parkirnya di mall, hotel, pinggir pantai, hiburan, ajub-ajub, ujuk-ujuk di situ aja, mobil mewah. Jauh lebih afdal Supra X nang butut tadi, walaupun kajajakan batisnya pacul, walaupun kanalpotnya bebuyang, longgar, jauh lebih afdal dari mobil mewah tadi nang mentok-mentok parkirnya di mall, hotel bintang 5, atau antar jemput bandara, liburan, vacation. Kada pernah terlihat parkir di majelis taklim, kada pernah terlihat parkir di masjid, terlihat parkir di hotel terus. Jauh lebih mulia Supra X nang kanalpot para pacul. Kenapa? Karena nang ampunnya juga yang jadi intinya. Yang ampun Supra tadi orang fakir kada berduit yang soleh, inya bawa ke tempat yang baik terus, inya bawa ke majelis ilmu, masjid. Ada nang tadi ampun mobil mewah tadi, duitnya banyak, sugih, tapi manusianya duniawi terus. Kada terbesit hendak jadi orang soleh, bertakwa, mendekati ulama, hiburan terus duitnya, ajuk-ajuk duit berlimpah. Nah di sini orang fakir jauh lebih afdal. Kenapa? Karena ini berbalut dengan kesolehan tadi. Tapi kalau orang fakir kada berduit, sudah kada berduit, maksiat pulang terus, maling, bececuntan, sembahyang kada diperhatikan, ke majelis taklim kada pernah, pamuntungan rigat, bungo tambuk, pamuntungan sudah kada berduit. Ini dibanding yang sugih tadi lebih baik sugih. Minimal yang sugih tadi ini nyaman di dunia. Ini di dunia sakit, di akhirat sakit. Sudah kada berduit di dunia, muntung bungo tambuk pulang. Sembahyang kada, binian baharatnya, babaya ada duit 500.000 open BO. Nah ini bahlul dan fakir lagi ini. Berbalik kepada riwayat tadi ujar Nabi, ittala'tu fil jannah. Aku pernah masuk ke surga, dibawa Allah ke surga. Fara'aitu aktsar ahliha al-fuqara. Kemudian aku lihat banyak penduduknya adalah orang-orang fakir. Ini mengabarkan keadaan dan bukan berarti orang fakir lebih afdal dari orang sugih secara mutlak. Tergantung. Kalau fakirnya berbalut ketakwaan, ya lebih afdal dari orang sugih. Kalau fakirnya kada berbalut dengan ketakwaan, kada afdalinya, la yufaddal, kada diutamakan. Paham lagi kira-kira? Ini mengawali haditsnya. Qala al-Azizi wa zahirul hadits tahridun ala tarki tabassu'i minad dunya. Kama anna fihi tahridun nisa ala muhafazati ala amri din li alla yadkhulna an-nara kama qala. Ujar Imam Al-Azizi, nampak dari zahir hadis ini anjuran agar seseorang meninggalkan untuk berleha-leha di dunia. Dan nampak pula di dalamnya anjuran bagi perempuan agar menjaga diri mereka dalam keagamaan, sehingga mereka pun kada masuk neraka. Kama qala wa talatu fin nar ay nari jahannama ay alaiha faraitu aktsar ahliya an-nisa. Lalu jar Nabi melanjutkan hadis tadi, dan aku pernah melihat neraka, dan aku lihat kebanyakan penduduk ahli neraka itu adalah perempuan, ujar Nabi. Bebinian paling banyak penghuni neraka. Kenapa kayak itu?
Apa maksud dibalik ucapan Nabi kebanyakan penghuni neraka adalah bebinian? Ujar Imam Azizi tadi, Nabi tahrid. Nabi mengajak bebinian secara kada langsung yang mendengar hadis ini agar lebih berhati-hati dalam bertingkah laku, lebih berhati-hati dalam berbuat, lebih memperkuat keagamaan supaya kada masuk dari bagian kebanyakan penghuni neraka yaitu binian. Di satu sisi pulang, kenapa banyak bebinian di dalam neraka? Karena anggap 100 dari seluruh perempuan, kita bicara nih, bicara data, 100 dari perempuan mungkin yang bujur-bujur soleha itu paling 10. Kita bicara awam, masyarakat luas. Kita ambil survei 100 perempuan sampel. Dari 100 tadi kalau diseleksi bujur, kira-kira nang bujur-bujur soleha paling 10 atau 15. Yang lainnya lebih banyak keduniaan. Tapi salah siapa? Salah kuitan mereka juga kada mendidik keagamaan. Salah suami mereka nang kada peduli keagamaannya. Lawan bebinian terkadang lebih berpotensi untuk membuka pintu maksiat dibanding lakian. Sekarang ulun beri contoh nih. Lalakian berjalan bitilanjang di jalanan, berpotensi lah ini diperkosa binian. Pian nih lakian berjalan di tengah jalan betilanjang. Adalah potensi pian diperkosa oleh bebinian. Kita culik aja lakian tuh, pina bagus awaknya, kita perkosa aja binian dalam hutan. Adalah kayak itu. Ada kada? Kada. Tapi kalau binian betilanjang, binian normal lain orang gila, bersih awaknya, betilanjang berjalan di jalan, lebih berpotensi untuk terjadi kejahatan kada? Ada kada lakian-lakian yang hidung belang berpikir kita culik ya, ini menjual kita tukari, kita bawa ke hutan, kita sikat sekalian. Kenapa jadi kayak itu ya? Amun lakian yang betilanjang bersih lakiannya, ada orang gila lakiannya bersih bagus. Berjalan di tengah bebinian banyak, berpotensi lahnya diperkosa. Dibawai bebinian, binian yang memperkosa nih. Ada. Tapi sebaliknya kalau binian yang betilanjang di tengah lakian awam, lebih berkemungkinan terjadi kejahatan pemerkosaan. Kenapa kayak itu? Karena begitulah sudah aturan alam semesta. Binian itu lebih berpotensi untuk membuka pintu maksiat daripada lakian dalam hal perzinahan. Kalau lakian yang betilanjang, sebungas apapun inya, binian berpikir, mau apa nih? Kami mau beri supan orang nih, wah nih. Tapi kalau binian yang betilanjang di tengah lakian, akan lebih terjadi potensi kejahatan itu lebih ganal. Makanya jangan heran kebanyakan penghuni neraka itu binian. Karena binian tuh, kada usah jauh-jauh. Lakian gagah berfoto, memposting di Facebook. Hai, siapa yang mau jadi pacarku? Kira-kira payu lah ya. Ada banyak bebinian mau hubungi. Tapi kalau binian bedandan, bungas, ada berjilbaban, bajunya setengah dada, pasangnya di Facebook. Hai cowok-cowok, lebih banyak kada like dan komentarnya. 4 tahun ulang. Lebih banyak kada? Lebih banyak. Nah kenapa itu pikirkan? Karena begitulah sudah alam. Binian itu kawaknya menjual diri. Ini kau menghasilkan duit, tapi ini haram lah. Menjual diri haram. Mendagangkan tubuhnya. Mampunya berjual diri dengan tubuhnya yang menghasilkan duit banyak. Tapi kalau lakian, coba pian tawarkan diri pian, adalah binian hak menukari. Kalau saya jauh-jauh aplikasi-aplikasi modern sekarang nang open BO tuh, banyak biniannya kan lakiannya. Kenapa kan ada lakian yang menjual diri? Karena memang ada payu, sebungas apapun. Kecuali di kota-kota metropolitan ada memang perdagangan lakian, tapi itu jarang tetap. Kebanyakan lebih bisa binian berjual diri daripada lakian berjual diri. Kenapa kayak itu? Karena memang binian itu adalah
aurat. Awaknya aurat. Makanya nang begawi di lapangan di luar tuh lakian. Aurat lakian antara dituhut dan pusat. Kalau binian auratnya sekujur tubuhnya. Kenapa kayak itu? Karena memang hukum alamnya kayak itu dah. Lakian betilanjang kada mungkin berkasa binian. Tapi kalau binian nang betilanjang bersih, habis disikatnya. Nah itu. Makanya aktsar ahliha an-nisa. Kebanyakan penduduk neraka itu binian. Karena ini lebih berpotensi binian itu membuka pintu maksiat. Kadang terjadi pembunuhan. Kenapa? Gara-gara binian, berebut binian. Biniannya kasini akur terus, kesini akur, kasini bejual, kesini bejual. Lalu lakian ini menganggap akulah pacarnya yang paling dicintai. Sekalinya binian tadi lawan lakian lain kayak itu juga. Masing-masing mengira inyalah yang paling dicintai si binian. Bakal akhirnya pembunuhan. Gara-gara apa? Binian. Na'udzubillah min. Rawahul Imam Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi an Anas wal Bukhari wa Tirmidzi an Imran bin Husain. Wa dzalika, kenapa binian kebanyakan tadi masuk neraka? Wa dzalika ay kathratu dukhulin nisa finar liqillati ta'atihinna lillah wa li rasulih wa li azwajihinna wa kathrati tabarrujihinna. Karena bebinian kebanyakan kada mentaati Allah, kada mentaati Rasul Allah, kada mentaati suami-suami mereka, dan mereka kebanyakan tabarruj, membuka auratnya. Gara-gara itu bebinian kebanyakan masuk neraka. Artinya bebinian yang belajar hadits ini perhatikan. Sebab apa binian masuk neraka? Ujar Nabi pertama kada taat kepada Allah. Aturan-aturan Allah, sembahyang, puasa, ini dan itu kada digawi. Yang kedua, kada taat lawan Rasul Allah, kada taat dengan syariat Nabi. Yang ketiga, kada taat lawan suami-suaminya. Durhaka lawan suami seorang. Dan yang keempat, membuka aurat. Memilih untuk terbuka aurat dan kada mau menutupnya. Gara-gara 4 sebab ini, kebanyakan penghuni neraka itu binian. Wa tabarruju huwa idza aradatil khuruja min baitiha labisat abkhar thiyabiha ay a'dhamiha wa tajammalat ay tazayyanat wa tahassanat ay ijtalabatil ida'ah wa kharajat taftinun nasa ay tastamiluhum binafsiha fa in salimat fi nafsiha lam yaslamin nasu minha. Walihada ay li'adami salamati nas minha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu auratun ay yustaqbahu dhuhuruha lirijal fa idza kharajat min baitiha ay khidriha istashrafaha syaitan ay rafa'a basarahu ilaiha liyughwiyaha fayuqi'u fil fitnati awil murad syaitanul ins summiya bihi ala tashbih. Arti dari tabarruj, sebab keempat binian masuk neraka tadi. Tabarruj adalah idza aradatil khuruj min baitiha, ketika perempuan hendak keluar dari rumah, hendak berjalan, labisat abkhara thiyabiha, sengaja inya memakai baju nang paling mewah. Wa tajammalat, kemudian bersolek, menampakkan kecantikan yang maksimal, wa tahassanat, dan memperindah dirinya, wa kharajat taftinun nas binafsiha, kemudian keluarlah inya dari rumah yang membuat orang lain tergoda kepadanya, terfitnah dengannya, tergoda. Fa in salimat fi nafsiha, apabila inya selamat, si binian yang keluar bersolek mempercantik diri, selamat kada diganggu orang, lam yaslamin nas minha, orang lain yang kada selamat dari fitnahnya. Orang lain yang akan terbayang terus dengan wajah dan aromanya. Walihada, oleh karena ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al mar'atu auratun, bebinian itu adalah aurat, jan Nabi. Apa aurat?
ay yustaqbahu dhuhuruha lirrijal. Bebinian itu dianggap buruk ketika inya keluar dilihat oleh laki-laki. Fa idza kharajat min baitiha, apabila seorang perempuan keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan, maka setan pun akan membuat mata-mata tertarik untuk melihatnya. Ay rafa'a basarahu ilayya liyughwiha fayuqi'u fil fitnah awil murad syaitan ins sumya bi ala tashbih. Setan pun akan memandang pada si perempuan agar orang lain tergoda ketika melihat si perempuan ini. Atau maksud yang kedua ajar ulama, syaitan di sini adalah syaitan manusia, yaitu laki-laki hidung belang. Inya pun akan melihat si perempuan yang mempersolek diri tadi. Artinya binian itu sebagaimana tadi ulun jelaskan, beda lawan lakian. Ketika binian sudah mempersolek diri, membuka aurat, pakai baju yang paling bagus, pakai wangi-wangian, salawarnya tuh roknya mini, kelihatan batang paha, keluar pada rumah, itu akan meolah lakian-lakian tergoda. Walaupun si binian selamat kada perkosa orang, lakian-lakian kada selamat untuk mengingatnya. Lakian-lakian akan syahwat dengan mengingatnya. Dan ketika lakian sudah syahwat, kadang terjadi kemaksiatan-kemaksiatan ketika inya dalam kesendirian. Sehingga ajar Nabi, babinian itu aurat. Binian adalah aurat. Maksudnya kada baik ketika inya keluar rumah dalam keadaan bersengaja mempercantik diri. La ilaha illallah. Wa aqrabu ma takunul mar'atu minallah idza kana fi baitiha. Dan perempuan itu sepaling dekatnya inya kepada Allah adalah ketika mana inya di dalam rumah inya sendiri. Sedekat-dekatnya perempuan lawan Allah Ta'ala itu ketika mana si perempuan dalam rumah aja Nabi. Karena kalau keluar rumah akan membuka pintu-pintu kemaksiatan. Kalau inya berpenampilan yang berlebihan memancing mata lalakian-lalakian. Wa fi riwayatin al-mar'atu aurah ay ghairu wathiqatin biha ay ghairu wathiqa biha fasadun kabir fahbisuhunna fil buyut fa innal mar'ata idza kharajat at-tariq ay kharajat min khidriha wa aradat an tasluka tariq qala laha ahluha aina turidin qalat a'udu maridan wa ushayyi'u janazatan fala yazalu biha syaitan hatta tukhrija dhira'aha wa ma tamasatil mar'atu ay talabat wajh Allah ay ridha bimithli an taquda fi baitiha wa ta'budu rabbaha wa tuti'a ba'laha ay zaujaha. Riwayat lain menyebutkan ujar Nabi perempuan adalah aurat. Fa'bisuhunna fil buyut, maka cegahlah perempuan itu dalam rumah saja, jangan sampai keluar. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya perempuan idza kharajatit tariq, kalau keluar ke jalanan, qala laha ahluha, keluarganya akan bertanya aina turidin, hendak ke mana ikam? Qalat, inya akan menjawab a'udu maridwan, ulun keluar rumah hendak meelangi orang garing. Wa usyayyu janazatan, ulun keluar rumah hendak melayat jenazah. Fala yazalu biha syaitan hatta tukhrija dhira'aha. Dan setan akan terus bersama si perempuan ketika keluar rumah tadi. Artinya kalau binian sudah keluar rumah, setan kehimungan karena potensi membuat kemaksiatan lebih gana ketika binian keluar rumah. Ini apabila binian keluar rumah dengan pakaian yang memancing. Wa ma tamasatil mar'atu ay talabat wajh Allah bimithli an taquda fi baitiha wa ta'budu rabbaha wa tuti'a ba'laha. Dan perempuan itu jar Nabi tidak bisa menggapai ridha Allah. Artinya perempuan itu sebaik-baik cara untuk menggapai ridha Allah adalah dengan duduk di rumahnya sendiri, kemudian beribadah dalam rumahnya, kemudian mentaati suaminya. Ini cara terbaik perempuan hendak beribadah lawan Allah Ta'ala. Di rumah saja dan banyak beribadah dalam rumah,
dan taati suami. Itu cara terbaik untuk perempuan mendekatkan diri pada Allah. Kadusa umpat maelangi orang garing, kadusa umpat malayat jenazah kalau kawan. Kalaupun darurat keluar rumah, keperluan, jaga aurat, jaga kecantikan, jangan sampai menggoda orang lain, sederhana aja. Sedangkan kecantikan gasan suami pian aja, jangan diumbar keluar rumah. Nah ini yang terbaik kesan bini. Wa kana Hatim al-Asam yaqulu al-mar'atu salihatu imaduddin wa imaratul bait wa aunun 'ala ta'ah wal mar'atul mukhalifatu tudhibu qalba sahibiha wa hiya dhahikatun. Sayyidina Imam Hatim al-Asam berkata, al-mar'atu salihah, perempuan yang baik, perempuan yang salihah itu imaduddin, adalah tiang agama. Wa imaratul bait, dan yang menjadikan rumah itu makmur dengan kebaikan. Wa aunun 'ala ta'ah, dan bantuan untuk berbuat taat. Binian salihah itu jar Hatim al-Asam tiang agama. Kalau pian punya istri salihah, itu akan membantu tegaknya agama pian sebagai suami. Wa imaratul bait, dan menjadikan rumah pian makmur dengan kebaikan. Wa aunun 'ala ta'ah, dan akan membantu suami dalam ketaatan. Wal mar'atul mukhalifatu, sedangkan perempuan yang buruk, perempuan yang menyelisihi aturan agama, tudhibu qalba sahibiha wa hiya dhahikatun, inya akan membuat hati suaminya menjadi luluh lantak, mencair, sedangkan inya si perempuan tertawa melihat keadaan suaminya yang galau. Artinya binian soleha itu penting untuk mempermudah suami berbuat taat. Pian nih para suami, amun bini pian itu baik, bini pian soleha, kita nih nyaman hendak beribadah. Kita merasa damai ketika keluar rumah karena yakin anak kita kada bakal diapa-apai, akan dididik dengan didikan yang baik. Tapi kalau kita bisi bini nang memang mohon maaf benar orang jalanan, nang mahir bercinta lawan lakian sebelumnya jablay pian ambil bini misalnya, itu hati kita kada damai. Ketika pian ada duit disayang, ketika kada ada duit pian dijajak. Nah ini maksud Hatim al-Asam tadi, tudhibu qalba sahibiha, inya bisa membuat hati suaminya menjadi rusak, hancur, sedih. Sedangkan inya kada peduli si binian tadi, tertawa aja. Napa gerang biar kada berduit ya. Lalu sekahandak hati. Makanya buan bujangan jangan mudah memutuskan mengambil perempuan sebagai istri sebelum pian ketahui dulu kayak apa keagamaannya. Wa kana Abdullah bin Umar yaqul alamatu qanil mar'a min ahli nar an tadhaka li zawjiha idza aqbal wa takhunu idza adbar. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, alamatu qanil mar'a min ahli nar, tanda bahwasanya perempuan itu adalah termasuk ahli neraka adalah an tadhaka li zawjiha idza aqbal. Ketika suaminya datang, inya mentertawakan. Suami boleh diketawainya, kada dilayani. Wa takhunuhu idza adbar, ketika suami tulak kada ada di rumah, inya berkhianat, berpacaran lawan lakian lain. Ini tanda ahlun nar, bebinian yang akan menghuni neraka. Wa kana Hatim al-Asam yaqul min alamatil mar'ati shalihah ay yakuna hubbuha makhafatallah wa ghinaha al-qana'ata bi qismatillah wa hulyuha as-sakhawata bima tamlik wa ibadatuha husna khidmati zauj wa himmatuha al-isti'dada lil maut. Imam Hatim al-Asam berkata, min alamatil mar'a salihah, tanda perempuan itu adalah salihah, an yakuna hubbuha makhafatallah, adalah ketika mana perempuan tersebut cintanya itu adalah bentuk rasa takutnya kepada Allah. Rasa cintanya adalah bentuk rasa takut kepada Allah. Kenapa inya cinta suami, taat suami?
karena ia takutan lawan Allah Ta'ala yang mewajibkan agar ia taat pada suami. Nah ini tanda binian itu solehah. Ia cinta lawan pasangannya karena ia takutan lawan Allah Ta'ala. Kalau berkhianat lawan pasangan, ia takutannya kepada Allah, bukan kepada pasangan itu sendiri. Wa ghinaha al-qana'ata bi qismatillah. Dan tanda selanjutnya binian solehah adalah kekayaannya merupakan rasa qanaahnya dengan pembagian rezeki dari Allah. Artinya tanda wanita solehah selanjutnya kada abut, kada panik ketika rezeki itu lagi turun. Karena ia yakin inilah sudah aturan Allah Ta'ala dalam hal membagi rezeki. Wa hulyuha as-sakhawata bima tamlik. Dan tanda wanita solehah yang ketiga, perhiasannya adalah rasa dermawan dengan menyisihkan apa yang ia miliki. Ada pemalar. Wa ibadatuha husna khidmati zauj. Dan yang keempat tanda wanita salihah ujar Hatim al-Asam, yaitu ketika mana ibadahnya, pengabdiannya kepada Allah adalah dengan bujur-bujur mengabdi kepada suaminya. Pengabdian inya kepada suami, inya anggap inilah hakikat mengabdinya inya kepada Allah Ta'ala. Wa himmatuha al-isti'dad lil maut. Dan yang kelima yang terakhir, tanda wanita salihah itu adalah ketika mana himmatuha, fokus pikirannya al-isti'dad lil maut, adalah bersiap-siap terus kayak pacarnya, mempersiapkan diri dengan amal soleh sebelum kematian datang. Nah ini yang terpenting yang terakhir. Kalau pian simpelnya hendak tahu apa ciri-ciri wanita solehah, lihat nang di ujung tadi. An yakuna isti'dad, an yakuna himmatuha al isti'dad lil maut. Seorang perempuan yang pikirannya fokus berpikirnya selalu ingat kayak pacarannya sebelum mati menjemput, inya dalam keadaan yang baik, amal ibadah banyak. Nah ini ciri kelima wanita solehah. Tapi kalau binian pikirannya dunia terus, kayak pacarannya bisi rumah 4, mobil 3 buting, kayak pacarnya bisi ama 10 kilo, pikirannya dunia terus, itu tanda-tanda binian itu kan solehah. Tapi kalau binian itu himmatuha al-isti'dad lima ba'dal maut, fokus pikirannya adalah mempersiapkan diri sebelum kematian menjemput dengan amal soleh, ini tanda wanita solehah. La ilaha illallah. Wa minal kabairi ay kabairi dzunub wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin.